Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrafli Rizky Putra Henriansyah dari Teknik Mesin 2019 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Studi Teknologi Inovatif dalam Industri Energi yang berkaitan dengan non-tradisional dan sumber energi terbarukan. Adapun tujuan dan metode artikel ini yaitu menggunakan studi komprehensif tentang pengembangan teoritis dan praktis dari teknologi inovatif dalam industri energi melalui trilema energi, yaitu efisiensi energi, keamanan energi, dan kelestarian lingkungan. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode konten, analitis, statistik, dan fungsional. Penelitian ini untuk mengeksplorasi keadaan saat ini dan tren dalam transformasi industri energi global. Bidang utamanya adalah pengembangan hidrokarbon non-tradisional, meliputi gas serpih dan pasir minyak, dan sumber energi terbarukan. Dalam bab awal yaitu pengembangan industri energi global. Pengembangan industri energi global dalam periode hingga 2035 akan difokuskan pada pemenuhan permintaan global akan sumber daya energi untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi, populasi, dan kebutuhan untuk memperkuat perlawanan terhadap perubahan iklim. Sistem tenaga listrik di seluruh dunia mengamati perubahan dinamis yang dibuktikan dengan peningkatan pangsa energi dan sumber daya terbarukan. Adapun tujuan utama arsitektur energi yaitu mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini memiliki arti yaitu keandalan industri energi mendefinisikan pembangunan ekonomi dan sosial melalui peningkatan produktivitas dan memfasilitasi perolehan keuntungannya. Untuk yang kedua, yaitu pembangunan berkelanjutan dari lingkungan. Sejak masa produksi, energi, pemrosesan, dan konsumsi dikaitkan dengan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Prioritas utama arsitektur energi adalah meminimalkannya. Jadi meminimalkan penggunaan meminimalkan prioritas utama arsitektur energi yaitu meminimalkannya. Untuk yang ketiga, mempromosikan akses ke energi dan mencapai keamanan energi. Di sini memiliki arti yaitu akses ke energi adalah komponen paling penting dalam memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi. Rantai pasokan energi dijelaskan oleh beberapa risiko dan gangguan yang sering muncul akibat inkonsistensi di antara para pelaku pasar. Adapun hasil yang akan kita jelaskan untuk mencapai penggunaan sumber daya energi yang baik, yaitu menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu skenario kebijakan saat ini. Yang kedua, skenario kebijakan baru. Yang ketiga, 450 skenario. Dan yang keempat, skenario dunia yang efisien. Untuk yang pertama, yaitu skenario kebijakan saat ini, yaitu merupakan kelanjutan dari kebijakan energi yang ada, di mana program pengembangan energi yang diadopsi pada pertengahan tahun 2012 tetapi tidak berubah. Adapun tujuan dari skenario kebijakan saat ini yaitu mengamankan indikator dasar untuk pengembangan pasar energi dan mempertahankan tren permintaan pasar. Adapun yang kedua, yaitu skenario kebijakan baru yang memiliki arti yaitu langkah-langkah di bawah kebijakan penghematan energi. Di sini memiliki tujuan yaitu untuk memastikan penggunaan energi yang seimbang dalam konteks kebijakan iklim yang relevan. Yang ketiga, yaitu 450 skenario. Pelaksanaan kebijakan penghematan energi dan efisiensi energi mengalami peningkatan pangsa sumber energi terbarukan
yang mengandung total CO2 dalam 450 ppm bagian per juta dalam neraca energi. Yang keempat yaitu dengan skenario dunia efisien, yaitu mendorong kebijakan investasi yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat efisiensi energi. Tujuannya adalah untuk mendorong kepada para investasi untuk melakukan investasi di bidang sumber daya energi. Kita dapat lihat berdasarkan tabel di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri kita dapat lihat sumber daya energi mengalami peningkatan 5 kali lipat pada tahun 2013 pada tahun 2001 sampai 2015. Tetapi dalam struktur konsumsi global, sumber energi merupakan merupakan yang terkecil dibanding dengan sumber-sumber energi yang lain. Adapun pengembangan energi terbarukan, kita dapat mengelompokkan sumber energi berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sumber energi pertama, yang merupakan terdiri dari energi air, biomasa, matahari, energi panas dan cahaya, energi angin, energi pasang surut, dan energi panas bumi. Adapun yang kedua yaitu sumber energi kedua, yang meliputi sumber energi yang dapat digunakan pada pengembangan peralatan saat ini seperti teknologi hidrogen, gas hidrat, dan plasma. Adapun sumber energi yang ketiga yaitu sumber energi yang hanya memiliki justifikasi teoritis untuk digunakan saat ini, karena penggunaan sumber energi semacam ini tidak mungkin dilakukan dalam beberapa dekade mendatang tanpa mencapai tingkat perkembangan sains, teknologi, dan teknik yang sesuai agar bisa menggunakan sumber energi ketiga ini. Untuk transformasi pasar energi global. Transformasi pasar energi global pada tahun 2035 akan dibarengi dengan ekspansi karena penggunaan berbagai jenis energi termasuk bentuk-bentuk barunya yang akan memainkan peran yang sangat penting. Adapun sumber energi terbarukan seperti gas serpi dan sumber bahan bakar baru lainnya akan menunjukkan pertumbuhan total 6,2% per tahun dan akan mengamankan 43% dari peningkatan produksi energi pada tahun 2035. Diharapkan pada tahun 2035 dapat dialokasikan untuk sektor-sektor berikut, yaitu ekstraksi dan transportasi bahan bakar fosil, penyulingan minyak sebanyak 23 triliun US dollar, pembangkitan listrik 6 triliun US dollar, 1 triliun untuk industri tenaga nuklir, dan pengembangan sistem untuk transfer dan distribusi sumber daya energi sebanyak 7 triliun US dollar. Adapun kelebihan dan kekurangan menurut saya terhadap jurnal ini. Untuk kelebihan yang pertama yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Yang kedua, terdapat tabel yang memuat penjelasan utama dalam artikel ini yang membuat para reviewer atau para pembaca mudah memahaminya. Yang ketiga, melalui artikel ini kita dapat mengetahui teknologi inovatif dalam industri energi dan pengembangan untuk masa depan. Ini sangat penting untuk generasi-generasi mendatang. Adapun kekurangan dalam jurnal ini yaitu font yang digunakan pada jurnal ini terlalu kecil. Akibatnya kita harus memperbesar jurnal ini sendiri. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditentukan
bahwa perkembangan progresif lebih lanjut dari industri energi akan ditentukan oleh pembentukan tatanan teknologi baru berdasarkan perkembangan ilmiah di bidang bioteknologi, dan juga melakukan empat cara di atas tadi untuk menciptakan sumber energi terbaru. Ini berarti bahwa sumber energi baru akan tersebar luas dalam jangka panjang, dan infrastruktur yang sesuai untuk penggunaan akan dibangun yang akan mempengaruhi konsumsi bahan mentah hidrokarbon secara global. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.